Selamat petang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Juretno dalam program Tribun Timur Update edisi Selasa 13 Agustus 2024. Dan tentunya kami akan menyajikan berita termutakhir dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan mendengarkan informasi lebih detail terkait tingkatkan partisipasi pemilu. KPU Kabupaten Bone sasar 400 pemilih pemula di SMA 13. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat petang, rekan Wahda. Selamat petang, rekan Wahda. Bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, rekan Wahda bisa mendengar suara saya? Baik, suara saya dapat didengar dengan jelas? Iya, rekan. Ya, baik. Boleh disampaikan kegiatan atau tujuan dari kegiatan hari ini yang dilakukan di SMA Negeri 13 Bone seperti apa? Ya, KPU Kabupaten Bone melaksanakan KPU Go to School yang rencananya akan dilakukan di 5 sekolah yang ada di Kabupaten Bone. Tujuannya yakni mereka meningkatkan partisipasi pemilu, khususnya pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun, yang dimana nantinya mereka akan pertama kali menyalurkan hak suara mereka pada 27 November mendatang. Baik, untuk sosialisasi dan simulasi ini apakah mungkin baru pertama kali dilakukan di SMA Negeri 13? Nah, dari informasi yang kami peroleh, sekolah SMA 13 ini merupakan sekolah pertama yang didatangi oleh KPU Kabupaten Bone untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Sebanyak 400 pemilih pemula yang terdaftar di SMA 13 Bone yang akan dijadwalkan melakukan penyaluran hak suara mereka pada 27 November mendatang. Baik, selain dari KPU Kabupaten Bone sendiri, mungkin ada siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi hari ini? Dari informasi yang kami peroleh, selain pihak KPU sendiri, juga terlibat mahasiswa KKN tematik dari Universitas Negeri Hasanuddin Makassar yang juga diikut sertakan untuk mensosialisasikan partisipasi pemilu di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, adakah mungkin penyampaian dari pihak KPU Kabupaten Bone sendiri mengenai pentingnya edukasi pemilih pemula maksud saya? Ya, pihak Komisioner KPU yakni Abdul Aziz menyampaikan bahwa partisipasi pemilu ini sangat diperlukan untuk generasi muda, khususnya Gen Z, karena mereka ini pertama kali akan menyalurkan hak suara mereka di bilik, sehingga sosialisasi untuk pemilih pemula ini sangat diperlukan di Kabupaten Bone, dan rencananya Komisioner KPU Kabupaten Bone akan melaksanakan sosialisasi pemilih pemula ini di 5 sekolah yang mewakili 5 dapil yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, lantas mungkin untuk pemilihan lokasi perdana hari ini, terutama di SMA Negeri 13 sendiri, apakah mungkin ada yang disampaikan oleh KPU Bone, mengapa SMA Negeri 13 Bone yang dipilih menjadi lokasi pertama? Ya, dari informasi yang kami peroleh, SMA 13 dipilih menjadi lokasi pertama karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah mereka lakukan rapat internal dari pihak KPU sendiri, di mana mereka memasukkan semua data-data di mana siswa yang paling banyak pemilih pemulanya di kota Watampone, sehingga setelah didata di SMA 13 inilah pemilih pemula yang paling banyak untuk Kabupaten Bone yang ada di wilayah kota Watampone, rekan. Baik, berarti setelah dari atau dengan adanya sosialisasi di SMA Negeri 13 Bone, langkah selanjutnya ke sekolah mana lagi? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rekan Tio, mereka akan melakukan sosialisasi lagi di 4 sekolah yang ada di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Akan tetapi belum disebutkan di mana saja sekolah-sekolah yang akan dilakukan sosialisasi tersebut, karena pihak KPU sementara masih mendata ataupun melakukan rapat internal
kita di pihak KPU sendiri untuk menentukan 4 sekolah yang mewakili semua cabang sekolah yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, rekan Wahda mungkin boleh lebih detailkan lagi terkait sosialisasi dan simulasi di SMA Negeri 13 Kabupaten Bone sendiri. Mungkin ada rangkaian atau kegiatannya seperti apa saja? Ya, dari pantauan kami di lapangan, sebelumnya pihak KPU Kabupaten Bone mengumpulkan dari 400 siswa itu akan dikumpulkan sekitar 90 siswa perwakilan dari masing-masing kelas untuk melakukan yang dilakukan sosialisasi tersebut. Kemudian nantinya dari pantauan kami di lokasi mereka akan diarahkan menuju lapangan dan dibuatkan seperti simulasi pada saat pemilihan langsung di TPS sehingga mereka akan melakukan pemilihan langsung dan mereka akan merasakan aurofobia bagaimana sebenarnya memilih calon kepala daerah di Kabupaten Bone. Dan yang paling terakhir itu mereka akan dicelupkan tinta sebagai tanda bukti bahwa mereka telah menyalurkan hak suara mereka di balik kotak suara, rekan Sia. Baik, kami juga mendapat informasi mengenai nantinya akan diadakan salah satu kegiatan yaitu debat antar pelajar. Apakah benar demikian ada hal tersebut yang akan direalisasikan? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rencananya debat pelajar ini juga nanti akan mewakili seluruh SMA yang ada di Kabupaten Bone, yakni perwakilan yang dimana perwakilannya nanti yang 5 sekolah ini nantinya yang akan mengikuti yang didatangi oleh pihak KPU Kabupaten Bone, yakni KPU Gutuskul yang akan mewakili sekolah-sekolah tersebut untuk bertanding di Kabupaten Bone. Dan yang dimana pada pemenangnya nanti yang di Kabupaten Bone akan diikut sertakan pada lomba debat pelajar yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lepan. Ya, baik, terima kasih rekan Wahda atas informasinya dari Kabupaten Bone. Kami senantiasa menunggu update terbaru yang terjadi di Kabupaten Bone. Selamat kembali beraktivitas rekan Wahda. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan dan juga pernyataan dari Komisioner KPU Kabupaten Bone, Abdul Aziz. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Tribuners, kembali bersama saya Wahda. Pada siang hari ini saya sedang berada di SMA 13 Kabupaten Bone. Bisa Tribuners lihat di sini, ini merupakan lokasi sosialisasi KPU Kabupaten Bone melaksanakan sosialisasi pemilih pemula yang mana menyasar pemilih pemula yang ada di Kabupaten Bone, khususnya di SMA Tribuners. Di dalam kegiatan ini mereka akan melakukan sosialisasi untuk pemilihan kepala daerah, di mana di sini nantinya mereka akan dibuatkan semacam bangunan, bisa Tribuners lihat di depan saya ini, bangunan atau tempat untuk semacam sosialisasi untuk menyalurkan hak suara mereka di bilik Tribuners, bisa Tribuners ini. Ya, bisa Tribuners, jadi semua peserta nantinya ini merupakan pemilih pemula. Ini tulisan berita. Hindi bisa. Bawa no. Ya komunikasi ng toko mana. Asal yung mga saso. Ini tulisan berita. Di mana, Kak? Asal na. What way iya. Ah? Di mana? Di Gedung Guru. Saya bawa mati jam 1. Ini jam 3. Itu di mana? Di Gedung Guru. Iya, dia ada anak kalau. Rahemi Arupelaka. Oh, nama si Somato.
Masih sekolah dilatih. jam 3 pito. Ya. Kali juga anu jam 1, jam 11 bukan juga angka dia yeng. Juga anu ke jam 1. Itu? Jam 11 begitu juga. Ya, cocok nih. Oh, nanti Wahda yang isi. Begitu juga. Begitu juga. Nanti Wahda Coba agak lama karena Pak. Ya, lupa dulu. jam 3 sih. Oh iya. Gitu juga. Nanti Wahda Oh, enggak tahu kan Wahda Tribun Timur yang Oh, cek. Udah kabar lo udah kapan deh bisa. libur ya. Udah enggak untuk. Oh, bukan ini hari, Mbak. Besok, Pi. Oh. Cak. Oke, aman. Aman juga kalau besok, Pi. Kira hari ini kak. Iya. Apa ini hari kah? Selasa ke Pak? Selasa, Rabu. Nanti bisa jika Selasa. Enggak, Iya. itu Selasa. Besok. bisa ya pengen juga. Itu karimu. Kari ini Kak. Hero. Jam 3. Mbak. Hero. Bisa juga kerja yang pagi-pagi tuh. Oh iya, wartawannya mau pajak. Iya pajar mo. Bahasa dia yeng Kak, alo bajar leh. Hah? Oh, wartawannya ini pajak. Siap. Siap. Anu tadi muna teknik penulisan berita dan wawancara. Mau na Iya, anda som nih. Struktur penulisan berita dan cara melakukan wawancara yang efektif. Yang paham deh. Dia loh, mau jadi enak nih dia. Keagamaan. Iya. Menjadi nani dia. Saya kalau biasa di kampus kak, anunya organisasi persnya, bukan gua ke materi. Baru ntar nambah lagi pakai dari agama. Dia harus palaki nih. Agelatu. magelati. Sudah hai benar pal. Jadi kan kalau nomor 2 nomor 2. Jadi lagi. Iya. Kenapa kamu tuh wawancara? Kadang kain. Selesai dia kayak 5 menit pi, sedikit pi. Wawancara bersekolah. Boleh, boleh, boleh. Atas nama Andi Fawaz. Atas nama Andi Fawaz Atala Andi Cesar Yaksan Ahmad Nur Arsyam. Karena saya hari ini kami dari SMA 13 Bone ditunjuk oleh Komisioner KPU Kabupaten Bone untuk melaksanakan simulasi dan pembelajaran terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. Tadi di pagi hari oleh Komisioner KPU telah dilaksanakan sosialisasi tentang cara-cara pelaksanaan daripada Andi Fawaz pemilihan itu sendiri. Atala kelas 12 IPA 1. Sebuah kebanggaan dari saya selaku Andi kepala sekolah Cesar mewakili Yaksan teman-teman Tasawul kelas menyampaikan 12 terima IPA kasih dan 1. penghargaan kepada Ahmad Nur Bapak Komisioner Arsyam KPU. Dan insya Allah kegiatan yang sama ini akan dilaksanakan oleh KPU di beberapa sekolah. Kalau tidak salah tadi ada 5 sekolah yang direncanakan untuk kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini menjadi penting sebagai pembelajaran kepada pemilih-pemilih mula. Bagaimana dia menggunakan hak pilihnya nanti pada hari H. Dan mereka diharapkan juga mensosialisasikan kepada keluarganya, kepada temannya, kepada tetangganya, bagaimana cara menggunakan hak suaranya dengan benar pada saatnya nanti. Itu.
Alhamdulillah hari ini di SMA 13 ada banyak kegiatan yang terlaksana. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama SMA 13 juga ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam rangka kunjungan Bapak Gubernur di Kabupaten Bone. Dia akan melihat secara langsung terhadap penyelenggaraan atas program-program prioritas Bapak jadi Gubernur di sekolah, termasuk S3, sedekah 1000 sehari, sulsel berdoa, dan seterusnya. Ada banyak kegiatan. Berapa jumlah siswa yang Jadi jumlah potensi iya. pemilih ini? Yang pasti kalau untuk siswa yang potensi melakukan pemilih ini pada umumnya di kelas 12. Kelas 12 itu sudah berumur 17, kurang lebih 400-an. Tambah dengan kelas 11 kurang lebih 20 orang sudah kami data. Alhamdulillah kami juga baru-baru memang memanggil instansi Capil untuk melakukan pendataan perekaman juga KTP elektronik. 3 minggu yang lalu kalau tidak salah mereka datang. Berapa disasar? Sudah selesai ya. Berapa kemarin disasar? Yang disasar kurang lebih 100 yang disasar di sini. Berarti sudah banyak yang memiliki KTP ini? Ya sudah banyak. Pak yang ikut simulasi hari ini ada berapa orang? Dari 400 Simulasi yang ikut hari ini sesuai dengan permintaan dari Komisioner KPU, dia minta 90 orang. 90 orang. Dan kami hadirkan 3 kelas di sini untuk kegiatan ini. Jadi saya kira cukup karena saya masih harus teruskan kegiatan saya di Sabi Pasar ada ruangan dengan Pak Cabi. Bisa kita ke sana. Oh iya. Ada penyerahan. Wah. Ya, bisa dijelaskan ini yang sosialisasi di KPU untuk SMA tingkat SMA. Ya, program ini kita lakukan itu di sekolah-sekolah dengan nama KPU Goto School. Untuk kemudian ini menjadi sebagai sebuah ajang sosialisasi KPU Kabupaten Bone untuk yang menyasar anak-anak pemilih pemula sekolah. Dan ini kita rencanakan ini di 5 sekolah nanti di Kabupaten Bone. Tujuannya satu itu untuk mengedukasi pemilih pemula agar kemudian bisa menjadi lebih bijak, agar menjadi pemilih yang cerdas, agar kemudian ke depan mereka bisa hasil pilihan mereka lebih memilih pemimpin yang berkualitas untuk pemimpin Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Tadi kan disebutkan 5 sekolah, Kak. Bisa dijelaskan itu Kak, sekolah-sekolah mana saja nih? Ya kami rencana ini kan adalah sekolah pertama. Kami merencana itu melakukan di semua wilayah. Ada di utara, tentu kemudian nanti kita akan melakukan rakor terlebih dahulu untuk penentuan sekolahnya. Yang jelasnya dari 5 sekolah itu baru ini yang kita tentukan. Nanti kemudian kita akan pelajari lagi sekolah mana yang kemudian akan kita sasar. Karena sebelum-sebelumnya kan pernah kita masuk KPU Goto School pada zaman pemilih juga pernah. Tentu kita mencari sekolah yang memang belum pernah tersentuh sama sekali di program KPU Goto School ini. Maksudnya tiap dapil ini ada perwakilan satu sekolah? Ya, setiap nanti dapil ada perwakilan, misalnya di utara di dapil 5, walaupun yang di pilkada sudah tidak ada dapil, tapi dalam merencanakan kegiatan sosialisasi kita tetap berbasis di situ. Jadi setiap wilayah ada perwakilan nanti sekolah. Untuk perwakilan ini apakah memang ada juga perwakilan sekolah lain yang mungkin digabung atau bagaimana? Atau memang cuma satu sekolah stop saja? Nanti kita di satu sekolah. Kalau satu sekolah, nanti kemudian akan kita buat program yang lain. Sebenarnya nanti ini juga sekaligus juga untuk menyukseskan kegiatan debat antar pelajar. Jadi nanti kemungkinan bahwa sekolah-sekolah nanti akan menjadi sasaran adalah sekolah-sekolah yang kemudian nanti akan masuk di perempat final. Terus mungkin dijelaskan juga sedikit untuk simulasinya hari ini seperti apa mungkin anak-anaknya akan Ya, adik-adik hari ini akan merasakan bagaimana suasana ketika di TPS nanti. Sehingga kemudian mulai dari mereka ada para visi misi kandidat, lalu kemudian sampai di tahapan pencoblosan, mereka akan diperkenalkan dengan KPPS 1 misalnya dari PSK sampai ada di ujungnya adalah mencelupkan tinta di jari kelingking. Artinya simulasi full tadi sampai Simulasi full cuma tidak ada perhitungan. Iya. Kita hanya pada persoalan pemungutan suara saja. Iya. Tidak sampai pada perhitungan. Iya. Terus terakhir ini kan mereka ini masih kalangan pemilih pemula. Artinya mereka ini istilahnya belum melek dulu tentang politik. Artinya belum tahu juga yang mana mereka harus. Ya. Nah seperti apa mungkin untuk mengenalkan juga lebih dalam. Itulah kemudian salah satu tujuan kita adalah untuk mengedukasi mereka. Bagaimana kemudian mereka sadar bahwa suara mereka itu berarti. Bagaimana mereka tersadarkan bahwa
pilihan-pilihan mereka yang akan menentukan seperti apa 5 tahun ke depan, termasuk nasib mereka sendiri 5 tahun ke depan. Sehingga kemudian mereka akan lebih banyak kemudian mencari lebih lagi kepada persoalan, bukan digiring lagi. Mereka tidak mudah dimobilisasi, mereka tidak mudah termakan oleh isu hoax. Mereka akan lebih cerdas dalam menentukan pilihan dengan cara mengaktifkan Google, media sosial, untuk mencari tahu rekam jejak kandidat yang akan mereka pilih. Itulah yang harapan kita. Terus kemudian kita titipkan kepada mereka bahwa kita berharap informasi ini tidak hanya sampai kepada mereka. Informasi ini mereka sebarkan ke rumah-rumahnya, ke tetangga-tetangganya, bahkan ke teman-teman yang tidak sempat hadir pada hari ini. Jadi memang kita juga menyampaikan supaya mereka kan tidak ada anak-anak sekarang yang tidak punya akun media sosial. Semua sekarang serba sedikit di media sosial kan. Media sosial mereka akan menjadi sarana kita juga untuk mensosialisasikan ke teman-teman mereka. Sesama Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Selasa 13 Agustus 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiore Najiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.